Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Rudiansyah dari kelas PLC. NIM 2019-01-3149 akan menyampaikan bagaimana cara membuat rangkaian elektropneumatik dari praktikum PLC. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Buatlah rangkaian bekerja dengan menekan tombol 1, maka aktuator akan bergerak maju ke A plus atau ke kanan. Jika tombol 1 push button dilepas, maka aktuator akan bergerak mundur atau amin atau ke kiri. Buatlah rangkaian elektropneumatik menggunakan rangkaian elektrik langsung dan tidak langsung menggunakan fluid sim. Langsung saja kita buat. Untuk pertama kita buat rangkaian pneumatiknya dengan kompresor. Lalu kita kasih 5/2W solenoid yang single yang ini. Setelah itu kita kasih one way flow control valve, ada 2, kita copy saja. Setelah itu kita kasih double action cylinder. Nah, setelah ini kita sambungkan semua komponennya. Nah, pneumatiknya sudah selesai. Selanjutnya kita buat rangkaian elektriknya. Pertama kita buat elektrik konektor yang 24 volt. Selanjutnya kita kasih netralnya atau elektrik konektor yang 0 volt. Nah, setelah ini kita kasih push buttonnya. Nah, setelah ini kita kasih valve solenoid-nya. Nah, kita sambung aja langsung. Nah, setelah itu kita kasih nama untuk push buttonnya yaitu S1. Untuk valve solenoid-nya kita kasih nama Y1 aja. Dan ini juga kita kasih Y1 di solenoid-nya. Nah, setelah itu kita mulai dengan tombol start. Nah, ketika ditekan dia akan bergerak ke kanan, tapi kalau dilepas dia akan ke kiri. Dan rangkaian ini dinamakan rangkaian langsung. Seperti ini. Untuk rangkaian langsungnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang tidak langsung. Tinggal menambah relay aja sih. Pertama kita hapus dulu. Nah, kita pindah ke samping aja. Kita kasih relay. Lalu kita kasih switch yang ini ya, limit switch. Kita sambung saja. Setelah ini kita kasih relaynya yaitu dengan nama K1.
di limit switch-nya kita kasih juga K1. Nanti ketika relaynya aktif, dia akan aktif juga switch-nya. Untuk menjelaskan flow solenoid-nya. Mari kita mulai. Nah, seperti ini adalah untuk rangkaian yang tidak langsung dari soal nomor 1. Untuk rangkaian tidak langsung sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas ke cara membuat rangkaian di nomor 2. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang soal 2, yaitu bagaimana cara membuat rangkaian bekerja dengan menekan tombol A1 push button, maka akselerator akan bergerak maju ke A+ atau ke kanan. Jika tombol 1 push buttonnya dilepas, maka posisi akselerator akan berada di A+ atau tetap. Jika tombol 2 push button, maka akselerator akan bergerak mundur amin atau ke kiri. Buatlah rangkaian elektropneumatik menggunakan elektrik tidak langsung menggunakan fluid sim. Langsung saja kita buat. Pertama kita butuh kompresor, lalu kita membutuhkan solenoidnya, yaitu 5/2 solenoid single, dan kita kasih ya one way flow control valve nya ada 2. Kita copy aja. Nah, setelah ini kita kasih double action cylinder, kita sambungkan lagi sama kempalannya. Nah, untuk rangkaian pneumatiknya sudah selesai. Sekarang kita akan buat rangkaian elektriknya. Gunakan electrical control connection 24 volt dengan netralnya, yaitu electrical connector 0 volt. Setelah itu kita kasih push buttonnya yang normally open. Nah, setelah itu kita kasih normally close-nya untuk stop button 2-nya. Setelah itu kita kasih relay, karena di sini kita membuat rangkaian yang tidak langsung, maka kita menggunakan relay. Untuk sebelah kirinya kita kasih max switch ini 2 U, lagi 2, lalu kita kasih valve solenoidnya yang ini. Nah, kita sambung aja semuanya. Di sini kita sambungnya di sini. Untuk push button yang pertama kita kasih nama S1. Untuk push button yang kedua kita kasih S2. Untuk relaynya kita kasih K1 aja namanya. Maksudnya kita kasih nama K1 agar nanti aktif ketika diaktifkan oleh relaynya.
Untuk valve solenoidnya kita kasih nama Y1, dan di solenoid single action ini di solenoidnya ini kita kasih nama Y1 juga. Nah, kita mulai aja. Di sini seperti soal, jika pas button ditekan, yang pertama akan bergerak maju ke plus. Nah, sudah bergerak ke plus. Tuh, ketika pas button 1 dilepas, kalkulator akan tetap di plus. Kalau kita lepas, dia akan tetap aktif ke plus karena dikunci oleh switch ini. Nah, untuk menonaktifkan atau untuk agar silindernya bergerak ke main, kita harus menekan S2-nya. Nanti dia akan bergerak ke kiri. Untuk soal 2 seperti ini untuk cara pembuatan rangkaiannya. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk soal 3. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal ketiga, itu membuat rangkaian bekerja dengan menekan tombol 1 plus button 1, maka power akan bergerak maju ke A+. Jika tombol 2 plus button, maka motor akan bergerak mundur. Buatlah rangkaian elektropneumatik menggunakan rangkaian elektrik langsung dan tidak langsung menggunakan quicksand. Dan di sini kita akan menggunakan 5/2 W double solenoid. Yang sebelumnya kita biasanya menggunakan yang single, sekarang kita akan menggunakan yang dual. Untuk pertama, kita seperti biasa kita buat new, klik kompresor, lalu kita cari yang 5/2 yang double, yang ini 5/2 double solenoid. Selanjutnya kita kasih juga one way flow control valve, ada 2 seperti biasa. Setelah ini kita kasih double action cylinder, kita sambungkan semua komponennya. Nah, untuk rangkaian pneumatiknya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang elektriknya. Kita pilih lagi, yaitu untuk 4 volt electrical, dan netralnya yaitu 0 volt. Nah, setelah itu kita klik push button yang normal open 2. Kita membutuhkan 2 normal open push button. Setelah itu kita kasih valve solenoidnya, untuk menggerakkan solenoidnya 2 juga. Press. Kita sambung aja. Pas button 1 kita kasih nama S1, pas button 2 kita juga kasih nama S2. Untuk valve solenoidnya kita kasih nama Y1. Valve solenoid 2 kita kasih Y2 aja. Sini kita klik 2 kali juga, kita kasih nama Y1 untuk menggunakan solenoidnya. Itu. Nah, ini rangkaiannya sudah selesai. Kita coba di soal. Rangkaian bekerja jika menekan tombol 1 push button.
Jika S1 ditekan, maka akan maju ke A+. Jika S2 ditekan, maka dia akan ke A- atau ke kiri. Nah, ini untuk soal nomor 3. Ini yang untuk rangkaian yang langsung seperti ini. Jika S1 ditekan akan ke A+, jika S2 ditekan akan ke kiri. Setelah ini kita akan membuat rangkaian yang tidak langsung. Kita tinggal tambah relay aja. Kita pindah dulu juga. Kita geser aja. Membutuhkan relay juga sama limit switch. Kita kasih 2 relay. Tambah satu lagi relaynya. Setelah ini kita kasih switch 2 juga. Base. Nah, setelah ini kita pasang aja. Ini kebalik. Benar. Kita sambung aja. Nah, sebelum dinyalakan kita jangan lupa kasih nama juga. Untuk relay pertama kita kasih nama K1, relay kedua kita kasih nama K2, dan switchnya kita kasih nama K1 agar nanti aktif ketika ini K2. Dan untuk selanjutnya jangan lupa dikasih nama biar nanti bisa bergerak. Setelah itu kita mulai. Jika S1 ditekan dia akan ke kanan, lalu ke S2 agar ke kiri kita tekan S2. Untuk soal ini setelah selesai akan langsung membahas tentang soal selanjutnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita disuruh membuat rangkaian bekerja dengan menekan tombol 1 pas button, maka akselerator akan bergerak maju ke A+ atau ke kanan. Jika limit switch ditekan, maka akselerator akan bergerak mundur ke A- atau ke kiri. Setelah rangkaian elektronik menggunakan rangkaian elektrik tidak langsung menggunakan fluid sim. Nah, di sini kita akan menggunakan limit switch sebagai penggerak akselerator yang untuk bergerak ke A-. Nah, seperti biasa kita klik new, lalu kita buat rangkaian pneumatiknya, kompresor, double solenoid 52, lalu kita kasih one way flow control valve 2. Lalu kita kasih double action cylinder, kita sambung-sambung
Tuh, rangkaian pneumatiknya sudah selesai. Selanjutnya kita buat rangkaian elektriknya. Elektrik connection 24 volt dan netralnya yaitu 0 volts. Lalu kita kasih push button ya. Karena di sini kita menggunakan kontrol tidak langsung, kita akan menggunakan relay. Lalu kita kasih limit switch 2. Lalu kita kasih oval selonetnya 2. Sebentar, akan keluar relay. Oh, kurang satu lagi. Relaynya tambah satu lagi. Kita sambung saja. Nah, setelah ini kita kasih nama semuanya. Tuh, push buttonnya kita kasih nama S1. Tuh, relay yang pertama kita kasihkan nama K1 juga. Sini juga K2. Nah, kita akan menggunakan limit switch untuk menggerakkan ke kiri. Di sini kita kasih nama L1 aja. Jadi switchnya kita kasih nama K1. Sini juga K2. Untuk solenoid valve-nya kita kasih nama Y1. Di sini juga Y2. Nah, agar limit switch-nya bergerak ketika silinder sudah ke kanan, kita klik kanan pada dua silindernya, kita kasih nama L1. Nanti yang beroperasi yang bernama L1 ini limit switch kita kasih 100 ya, akan aktif limit switch-nya ketika piston silindernya ini, piston silinder sampai ke maksimalnya atau 100 akan menyentuh limit switch dan limit switch akan aktif untuk menggerakkan piston ke kiri atau up minus. Oke. Kita mulai saja. Oh, sebelum itu jangan lupa kasih solenoidnya, kasih nama yang kiri untuk Y1, yang ini Y2, agar nanti bisa bergerak ketika elektrikalnya solenoid valve-nya aktif. Kita mulai. Y1 ditekan akan ke kanan dan limit switch akan aktif. Jika kanan dia akan aktif untuk menggerakkan ke kiri. Nah, seperti ini untuk rangkaian nomor 4. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk soal kelima. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembuatan rangkaian selanjutnya, yaitu membuat soal nomor 5, yaitu membuat rangkaian
yang bekerja dengan menekan tombol 1 push button, maka kalkulator akan bergerak maju atau A+. Jika tombol 1 dilepas, maka kalkulator akan bergerak dari A+ menuju A-. Apabila push button ditekan lama, maka kalkulator akan bergerak maju A+, lalu mundur A+. Langkah pergerakan kalkulator akan berulang terus-menerus sampai push button 1 dilepas. Pada rangkaian elektropneumatik menggunakan rangkaian elektrik langsung dan tidak langsung menggunakan fluid sim. Langsung saja kita buat. Kita kasih kompresor, kita kasih 5/2 solenoid, double solenoid ya maksudnya. Lalu kita kasih one way flow control valve, ini aja kita butuh 2. Setelah itu kita kasih double action cylinder, kita pasang semua komponennya. Nah, untuk rangkaian pneumatiknya sudah selesai, kita akan membuat elektriknya. Kita menggunakan electrical control 24 volt. Lalu kita kasih netralnya. Nah, kita kasih push button tuh. Lalu kita kasih max switch-nya, kita kasih 2, kanan juga. Lalu kita kasih valve solenoid 2 juga. Kita sambung aja. Nah, setelah ini kita kasih nama push buttonnya 1. Lalu valve solenoidnya yang pertama kita kasih nama Y1. Solenoid valve-nya yang kedua kita kasih nama Y2. Image switch-nya kita kasih nama A1. Betul, kita kasih nama L2. Nah, nanti biar aktif limit switch-nya kita klik 2 kali di sini. Kita kasih nama L1. Dia akan mulai aktif ketika berada di 0 di A minusnya. Lalu kita kasih L2 switch atas. Dia akan aktif ketika piston menyampai ke maksimalnya itu 100 mili. Kita coba, kita disuruh tahan. Ada yang kurang di sini, kita kasih kelupaan tadi, kita kasih satunya 2 agar bisa bergerak solenoidnya. Coba lagi. Nah, sesuai dengan soalnya tadi, itu jika tombol 1 ditekan akan bergerak dari A+ ke minus. Nah, sedangkan jika ditekan lama maka kalkulator akan bergerak maju A+ lalu mundur A- secara berulang-ulang. Dan ini rangkaian langsung sudah jadi seperti ini.
Lalu kita akan membuatnya menjadi rangkaian tidak langsung dengan menambah relay. Setelah ini kita akan membuat rangkaian yang tidak langsung. Perbedaannya kita kalau tidak langsung harus menggunakan relay. Kita putusin dulu rangkaiannya. Kabel solenoidnya digeser aja dulu, nanti digunakan. Lalu kita akan menggunakan relay. Relay yang dibutuhkan tuh ada 3, dapat 3. Lalu kita akan menggunakan make switch. Nah, setelah itu kita sambungin semuanya rangkaian listriknya. Nah, setelah itu kita kasih nama. Untuk limit satunya kita kasih nama L1, dan limit 2-nya ini sudah ada L2. Lalu di sini kita kasih relay itu nama K1, K2, lalu ada yang ketinggalan. Switchnya kurang 1 sampai sini. Nah, switch sini kita kasih nama K2. Tuh di sini kita kasih nama K1, kasih K3. Kenapa di sini kasih K1? Agar nanti bisa bergerak. Dan sudah selesai, kita cek dulu apakah ada yang kurang. Kalau tidak ada, kita mulai aja. Nah, diserunan. Ketika ditahan akan bergerak bolak-balik secara berulang, tapi ketika dilepas dia akan berhenti. Dan seperti ini soal nomor 5 yang tidak langsung rangkaiannya. Dan sudah selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan soal ke-6. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian nomor 6, yaitu disuruh membuat rangkaian bekerja yang menekan tombol 1 pas button, maka kuarter akan bergerak maju ke A+. Jika tombol 1 dilepas, maka kuarter masih berada di A+. Menuju amin, dan langkah gerakan akuator akan berulang-ulang terus-menerus sampai tombol 2 push button ditekan. Langkah gerak akuator akan berhenti di amin. Buatlah rangkaian pneumatik menggunakan elektrik tidak langsung menggunakan VCM. Langsung aja kita buka new, langsung kita buat aja ya. Kita menggunakan kompresor, terus kita menggunakan 5/2 solenoid, double solenoid ini. Kalau kita kasih 2 one way flow control valve,
kita kasih double action silinder, langsung aja kita sambung-sambung aja. Rangkaian pneumatiknya sudah, selanjutnya kita akan buat rangkaian elektriknya gunakan ini electrical connection 24 volt dengan electrical connection yang netral atau non volt. Lalu kita kasih push button sini. Nah, setelah itu kita kasih yang push button normally close karena diminta tidak langsung, kita kasih relay aja langsung sini. Kita membutuhkan 3 relay, langsung aja kita buat 3 relay. Kita kasih valve solenoid aja 2. Langsung kita kasih match switch-nya masing-masing. Nah, kita sambung semua aja. Kita kasih satu lagi di sini. Nah, kita kasih nama semua. Nah, sini dulu atau pas button yang normally open, dan kasih nama S1. Yang normally close ini kita kasih S2. Di relay pertama kita kasih nama K1. Di sini limit switch yang pertama kita kasih nama L1 aja. Di sini L2. Dan di sini kita relaynya kasih nama K2. Sini K3. Di sini kita kasih nama K2. Lalu di sini kita kasih K1 agar biar bisa aktif. Di sini kita kasih nama K3. Lalu untuk solenoid valve-nya kita kasih nama yang pertama itu Y1, lalu Y2. Lalu agar limit switch-nya bisa berjalan, bisa aktif, di 0 untuk L2 100. Ya, L1 akan bertempat di posisi A minus, sedangkan L2 nanti bertempatan di A plus. Ketika piston bergerak ke A plus, dia akan menyentuh
limit switch. Nah, agar bisa push button bergerak menyala terus tanpa ditahan terus, kita akan menguncinya menggunakan switch ini, ditaruh di sini. Nah, kita sambung di sini, lalu beri nama K1 ya, untuk mengunci push button yang S1 ini. Kita coba nyalakan. Tadi ini lupa dikasih nama. Selanjutnya kalau tidak dikasih nama nanti dia tidak akan bergerak. Kita kasih nama Y1, yang kanan kita kasih nama Y2. Oke, kita coba lagi. Nah, dia akan otomatis menyala dan akan berhenti jika saya akan menekan S2. Percepatan di amin sesuai dengan perintahnya. Inilah rangkaiannya. Nomor 6 sudah selesai seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.